Halo sahabat Belkot, ketemu lagi dengan gua Anong. Kali ini gua lagi ada di JP Auto 24, tepatnya ada di Depok. Jadi di sini itu adalah bengkel atau body repair yang banyak terdapat mobil di belakangnya pastinya. Dan juga ada restorasi juga, body repair dan juga refinish. Yuk kita langsung lihat ke dalam. Sahabat Belkot, sebelah kiri gue ini ada station khusus pengelasan. Jadi ada proses mobil-mobil yang sedang restorasi. Ini ada bapaknya lagi proses pengelasan asetilin. Gokil banget. Ini mobil-mobil muscle car nih yang ada di Indo nih kayaknya nih ya. Oke, di belakang gue ini kalau gue bisa lihat dari peralatan di belakang itu kurang lebih ini kayak mau membangun spray booth baru, tapi masih tahap proses istilahnya persiapan baru tembok. Kemungkinan gue nggak tahu, nanti kita tanya kapan beresnya ini ya. Nanti kita kesini lagi pas sudah beres yuk. Sahabat Belkot, di belakang gue ini ada polish room atau ruangan khusus polish. Jadi setelah di painting, setelah di refinish, langsung masuk ke station ini, station khusus polish. Banyak lampu neon yang nanti jadi indikator kalau polish itu bagus, udah flat atau enggak. Gokil, lu bisa lihat sebelah kanan gue ini ada Karmann Ghia. Ini mobil ya bisa disebut eksotis ya. Ini kayaknya persiapan masih dalam, belum ada sentuhan apapun, masih epoksi. Bakal nanti kalau udah jadi kita balik lagi ke sini kita lihat ya, sekeren apa mobil ini. Oke sahabat Belkot, di dalam ini udah ada abang-abang nih lagi sibuk. Halo Bang Ampun, halo Mas. Maaf diganggu. Lagi persiapan prep masking. Jadi ini bakal kita aplikasiin Belkot 2100 New Formula. Kerennya gimana nanti painternya itu yang bakal aplikasi Mas NS Custom atau Mas Nana. Jadi sahabat Belkot, di sini nggak cuma fokus di restorasi mobil atau repaint mobil, di sini juga ada Vespa. Memang kebanyakan sih motor Vespa ya. Jadi memang di sini ada divisi khusus motor yang dipegang R7S atau Mas Razak. Sahabat Belkot, bisa dilihat di samping kanan gue ini ada fender Camaro, panjangnya luar biasa. Mungkin kalau gue ngerentangin tangan dari ujung ke ujung itu sampai ya. Tapi fokus di sini adalah bisa dilihat lurusnya panel, bodyworks itu sempurna, perfect banget. Jadi preparasinya benar-benar maksimal banget di JP Auto 24 ini. Sahabat Belkot, ini salah satu mobil yang lagi direstorasi. Ini masih tahap proses epoksi. Kalau bisa dilihat dempulannya itu lurus banget. Memang di sini kalau bisa disebut Mas Nugi itu sebagai salah satu ownernya, bisa disebut OCD ya. Jadi dia bener-bener ngelihat dempulan itu selurus mungkin dan se-flat mungkin. Jadi tidak ada saat aplikasi nanti kita bisa lihat hasil mobil dia yang tanpa ada gelombang sama sekali. Gokil nih sahabat Belkot. Di belakang gue ini udah ada line up-nya Mas Nugi Jiwandana. Di sini di JP Auto ini ternyata line up-nya hampir semuanya Sagola. Kita bisa lihat di sini ada Sagola 46, hampir semuanya 4.600 ya. Ini 4.600 semuanya. Ini 4.600, tapi setelah gua cari tahu, kebetulan ini itu untuk DVR clear-nya, tapi lagi dipasang Aqua. Ini 1,4 mm. Yang ini gua tadi habis lihat 1,3 mm dan yang satunya lagi Aqua di 1,2 XL. Ya. Untuk di sebelahnya lagi ada 4.600 Titania, warnanya ini aluminium silver. Dan ada dua lagi ini Titania Pro the seri Trophy Truck itu 1,2 XL dan 1,3 XL. Jadi ada dua, gokil sih ini semuanya bisa nyampe Sagola semua ya. Dan untuk minigunnya di sini ada 3 minigun. Ini Mini Extreme, Aqua juga. Ini nozzle-nya sekitar 1,2 mm untuk aplikasi Vespa khususnya ya. Dan untuk touch up di sini ada Manoli WL50. Dan yang terakhir ada Stargun Evo ya, Evo T 106 FT. Ini gokil. Jadi semuanya di sini spray gun yang digunakan itu full line up Sagola.
yang dimana itu termasuk spray gun jenis premium. Oke sahabat Belkot, ini lagi proses pengecatan. Di sebelah gua ada painter terkenal Mas NS Custom atau Mas Nana. Halo. Mas, aplikasi hari ini mobil apa nih Mas? Hari ini mobil GC8 Mas, STI Subaru. Subaru. Oke sahabat Belkot, ini Subaru yang aplikatornya Mas Nana langsung. Ya. Sekarang persiapannya apa aja nih Mas? Ini tadi udah di greaser, kita udah di Kimtek. Nah, ini tinggal naik base coat sekarang Mas. Naik base coat sekarang ya? Iya. Oke deh. Berarti bagian samping dulu, nanti dipisah baru bagian atas? Iya, jadi kita ini gua bikin 3 kali pengecatan. Untuk pertama itu gua lambung full kiri kanan. Step 2-nya nanti atap sama kap. Yang ketiganya baru bumper sama aksesoris yang kecil-kecilnya Mas. Menghindari debu-debu berarti? Ya, jadi biar kita tuh lebih bersih aja. Lebih bersih. Oke, sahabat Belkot bisa dilihat nih yang Mas Nana pakai dari gloves-nya, dari pensuitnya, itu benar-benar proper. Jadi memang pakaian ini bukan buat gaya, memang ada fungsinya. Ya, jadi itu ya sahabat Belkot. Oke, untuk gun-nya apa nih Mas? Untuk gun-nya sekarang gue pakai base coat-nya pakai ini Mas. Gue pakai Sagola Aqua ya? Aqua 1,3 karena ini warna putih solid. Oke, jadi solid lebih proper ke Aqua? 1,3 ya, Aqua. Siap. Untuk clear-nya nanti? Untuk clear-nya ini gue pakai si Trophy Trap, si Titania Pro 1,3 XL. 1,3 XL. Nanti untuk clear-nya ini seolah gue pakai yang si Belkot HS New Formula Mas. Oh, New Formula ya? Yang 2100 sahabat Belkot, jadi nanti aplikasinya itu New Formula 2100. Yang sejujurnya itu formula baru banget. Mas Nana juga salah satu yang andil di dalamnya untuk feedback dan segala macamnya. Gimana Mas rasanya Mas yang baru ini? Luar biasa. Luar biasa, jauh ya dari yang kemarin ya? Jauh banget dan sesuai ekspektasi yang gue mau Mas. Sejujurnya testimoni terjujur untuk auto body repair yang punya spray boot udah bisa belum? Bisa banget ya? Karena kan kemarin yang pertama kita tes itu gua nembak di suhu 45 derajat. 45 derajat ya? Jam 4 sore itu satu mobil full, luar dalam, enak tanpa overspray Mas. Oke, siap. Oke, sahabat Belkot, ini habis wawancara Mas Nana. Thank you Mas Nana. Siap Mas. Sip. Sahabat Belkot, ini hasil udah jadi, base coat halus banget. Tipsnya apa Mas? Untuk warna solid, gua kalau pakai Sagola ya Mas ya. Dengan thinner yang gua pakai nih sekarang lagi pakai normal Mas. Normal. Jadi gua main setupnya untuk gun ini gua nggak buka full Mas. Ditahan berarti? Ditahan, gua cok. Gua bukanya hanya 3/4 sama angin nih gua main 1,6 bar. 1,6 bar. Supaya nggak terlalu overspray dan basahnya sesuai yang gua mau Mas. Gitu. Sahabat Belkot bisa dilihat ya. Ini satin banget, halus banget, benar-benar teksturnya tuh bagus. Ini menurut gua perfect lah kalau untuk base coat ya, sangat perfect sekali gitu. Alhamdulillah. Tos dulu dong. Tos dulu. Oke, habis ini ngapain nih Mas? Ini gua langsung prepare Mas buat mau nge-clear coat. Nge-clear coat, pakai Belkot 2100. Ini New Formula, sahabat Belkot, New Formula Belkot 2100. Nanti kita lihat Mas Nana action nih pakai New Formula. Oke Mas? Siap. Tos dulu. Oke. Sahabat Belkot, ini gua ada sama Mas Nana. Tadi Mas Nana habis aplikasi 2100 yang baru di Subaru GC8 STI. Ini hasilnya warna putih. Gimana Mas? Pas aplikasi nih? Asik Mas. Asik ya? Asik. Jadi gua interval antara layer pertama sama layer kedua di New Formula ini gua agak sedikit santai Mas. Santai ya? Nggak yang kayak Formula lama kan agak sedikit dikejar. Dikejar ya? Nah, kalau ini gua lebih nikmat lah spraynya. Udah sayonara overspray ya? Oke. Sudah sayonara overspray. Bisa dilihat nanti sahabat Belkot, flow-nya udah jauh banget lebih beda. Untuk spray boot aman lah Mas ya? Aman. Aman banget. Ada kesulitan nggak Mas? Enggak sih. Enggak ya? Sama import dong, gimana? Flow-nya, karakternya? 11-12. 11-12. Oke, sahabat Belkot. Yuk langsung lihat hasilnya.
sebelah gua ini udah ada owner dari JP Auto 24 itu Mas Nugi Juwandana. Sehat Mas? Alhamdulillah Mas Ano, terima kasih, sehat. Oke, di sekarang ini kita lagi kunjungan di JP Auto. Di obor kali ini gue pingin sharing-sharing sama Mas Nugi, terutama bisnis body repair itu sendiri. Mas Nugi, sebelum menjauh kemana-mana gue pengen tanya nih, awal mula gimana lu bisa masuk ke dunia auto refinish? Jadi awal mulai itu gue kecewa dulu sama kerjaan cat orang Mas. Jadi gue suka modif motor gue dulu. Terus gue ngecat tuh nggak pernah puas. Jadi gue mikir padahal ngecat kayaknya gampang deh. Akhirnya udah gue cat sendiri deh. Ternyata pas gue udah ngecat sendiri susah ngecat itu. Nah kebetulan gue orangnya tuh penasaran nih Mas. Wih susah juga ya, gue kulik terus deh. Sampai akhirnya ada satu momen teman gue bilang, boleh deh gue ngecat di lu. Nah di situ baru gue mulai berpikir buat buka bengkel. Awal dari konsumen Nggak puas. kecewa, terus akhirnya terjun dan ada kesempatan untuk mulai ya? Iya, ada kesempatan. Oke, berarti sahabat Belkot semuanya itu berawal dari ketidakpuasan hasil seseorang ya. Hampir Kayaknya semua semua kayak gitu ya. gitu, Hampir ya. semua kayak gitu ya. Tapi udah terjun gimana Mas pas sudah terjun? Ternyata nggak semudah yang Nggak semudah dikira. itu. Oke. Berat lah, refinish itu termasuk hal yang berat. Satu menurut gue taruhannya paru-paru kita kan Mas. Kedua, nggak kayak dagang nih Mas, jasa ini untuk memuaskan customer tuh nggak kayak kita jualan barang putus gitu. Semua orang pasti beda-beda sih tingkat puasnya. Oke. Jadi kesulitannya sih di situ antara harga hasil yang dimau sama keuntungan yang kita dapat. Oke. Nggak selalu sesuai kadang-kadang. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Nugi, pertama kali yang dapat kesempatan itu tahun berapa Mas memulainya? Kesempatan iseng-iseng itu 2011-an. 2011. Tapi mulai serius itu 2013. 2013. Jadi gue ngerasa 2013 lah, gue starting pointnya Tadi mau ini. 2013. Berarti udah ada sekitar 10 tahun lah ya? Ya hampir Kurang, 10. Jadi sahabat Belkot, Mas Nugi ini adalah salah satu founder dari Refinish Indonesia ya? Ya, Yang sekarang channelnya itu lagi tidur kayaknya Mas ya? kayak lagi ya, lagi ngantuk, ditapel. Nggak Tapi sempat. Gitu. nggak sempat ya? Nggak sempat. Kalau boleh jujur, kalau sahabat Belkot bisa ke channelnya Mas Nugi di Refinish Indonesia itu ilmunya gokil-gokil di sana. Semua dibahas secara detail. Yang pastinya bukan katanya, tapi benar-benar SOP Mas ya? Insya Allah SOP. Kita berusaha SOP dunia ya. SOP dunia ya. Oke, dari 2013 sampai 2022 itu kan bukan waktu sebentar nih Mas. Kuncinya bisa bertahan, bahkan kalau gua bisa lihat ya namanya Mas Nugi dari sisi hasil dan segala macam itu perkembangannya cepet ya. Dan kalau bisa boleh jujur ya memang gokil sih. Itu apa sih Mas kuncinya dari Mas Nugi sendiri? Kalau menurut gue kuncinya itu sebenarnya hobi Mas. Hobi. Kalau gue nggak hobi sih pasti gue lah angkat tangan gue nyerah di bidang ini. Karena nggak bisa dipungkiri di Indonesia untuk kita urusan yang soft skill begini kita kurang dihargain. Jasa ya. Jasa deh kurang dihargain. Orang ngerasa ya lu tukang lah. Padahal sebenarnya menurut gue kita ngerjain mobil itu ya nggak kayak cuman gosok dempul cat beres sih Mas. Kita kan harus mikirin juga ini mobil bentuknya aslinya gimana, cocoknya ngeflat apa jeruk. Kita harus edukasi customer juga. Nah kalau untuk misalnya konsistensi nih Mas, gue kalau nggak hobi, kayaknya gue gak akan konsisten di bidang ini. Nah sekarang menurut gue lagi mencari formula gimana harga sepadan dengan yang kita keluarkan. Itu gue masih proses belajar sih. Mungkin semua bengkel ngerasain yang sama. Kesulitan di bidang ini. Cuma bukan berarti nggak bisa. Cuma butuh waktu lah. Butuh waktu ya. Ini kalau boleh jujur gue lihat di sini depan gue banget nih, kalau sahabat Belkot ini bisa ngelihat di belakang sahabat Belkot itu ada spray boot yang lagi baru dibuat nih Mas ya. Dan di situ juga ada spray boot lagi. Ini nyampe ada 2 spray boot dalam waktu kurang lebih 10 tahun kurang, itu luar biasa Mas. Emang sepenting apa sih spray boot Mas? Nyampe buat 2 gitu loh. Nah spray boot mungkin sebagian orang ngerasa ruangan cat yang tertutup itu spray boot. Padahal spray boot itu
Yang kita beli jadi menurut gue itu baru spray boot. Karena gini mas, kalau spray boot kita bikin dengan yang beli, perbedaannya cukup signifikan dari hasil yang kita semprot nih. Kalau spray boot asli udah pasti udaranya terjaga, angin yang masuk difilter dulu. Kemudian kalau habis selesai mau kita oven supaya kita bisa ngejar produksi, bisa kita oven. Tapi kalau yang bikinan itu menurut gue lebih nggak konsisten hasil kita nih mas. Kadang-kadang hasil kita bersih, kadang-kadang kotor. Tergantung mungkin lagi hujan nih bersih. Pas lagi panas ya kadang-kadang kotor, banyak debunya. Tapi kalau spray boot asli, udah pasti bersihnya bisa terjamin selama filternya lu kontrol nih pemakaiannya berapa bulan sekali. Kalau misalnya hasil kita konsisten, otomatis kita standar pasti terjaga sih. Kualitas kita pasti terjaga. Walaupun memang spray boot itu listriknya gede, perawatannya gede. Tapi kalau kita mikir pengulangannya sama spray boot, ya nggak spray boot dah. Kita pasti lebih untung kalau spray boot. Kalau dilihat dari efisiensi dan lain-lain ya mas. Kalau dari efisiensi menurut gue waktu pengerjaan pasti di-cut banyak sih. Let's say gini mas, kita di non spray boot keluar habis cat kita harus poles banyak debu. Itu udah otomatis lebarnya nambah sehari 2 hari. Tapi kalau spray boot misalnya kita ngecatnya bener, bahannya enak pas, lu misal habis ngecat setengah jam itu mobil kalau bersih bisa langsung keluar kan. Iya betul ya. Itu udah nge-cut cost lu 2 hari. Kalau kita hitung parkirnya itu mobil di tempat kita, labor pegawai kita, listrik segala macam udah lebih irit. Ya kalau bisa dihitung-hitung 2 hari, katakanlah di sini 5 orang ya, contoh gitu, 5 kali 1 harinya 150 sampai 200. Katakanlah 200, sehari udah sejuta ya udah uang ya. Sejuta, 2 hari 2 juta. 2 hari 2 juta lumayan ya. Makanya sebenarnya kalau bengkel lama tuh pasti rugi. Cuma ada beberapa kerjaan kita ya emang nggak bisa cepat, itu harus lama. Tapi kadang-kadang customer nggak bisa ngerti itu tuh mas. Kadang-kadang itu kendala di situ. Seolah-olah kita mau bohongin mereka, padahal kan memang kalau bengkel kita makin cepat makin kaya, mas. Udah pasti. Betul. Jadi memang kalau yang disimpulin musuhnya refinish atau body repair itu waktu mas ya. Lebih waktu. Jelas waktu. Kita bermain sama waktu. Kadang-kadang gini mas, satu mobil misalnya proyeknya kelihatannya gede, tapi kita kelarin 6 bulan. Kalau dibagi 6 bulan, ya paling cuma berapa duit, nggak akan nutup operasional yang lain-lain. Walaupun kalau misalkan di satu unit misalkan 25 juta 6 bulan ya habis ya. Kita mendingan tidur aja di rumah. Oke, kalau misalkan gini mas, di dunia berarti kesimpulannya untuk spray boot itu lebih ke efisiensi waktu, konsistensi hasil, sama menurut gue nilai jual ke customer, bahwa bahwasanya kita niat bikin bengkel ini, nggak sekedar ya. Niatnya itu ya. Kita niat bikin. Dan itu bisa jadi nilai jual juga mas ya. Setuju. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih mas, satu unit mobil kita katakan gua ada klasifikasikan 3 kelas. Siram luar doang sampai dalaman pintu, satu lagi restorasi. Mas Lugi masuk restorasi nggak deh? Kita restor masuk, tapi kalau harga cocok. Cocok. Kalau harga nggak cocok dia mending enggak. Ya. Sama gini mas, menurut gua segmennya siram luar doang. Siram luar sama ketekan. Kerok sama semprot ketekan baru restor. Oke. Jadi ada 5 banyak. banyak. Kadang-kadang orang gini mas, udah gue siram luar, ekspektasi mereka kita sampai ketek nih. Padahal kalau kita mau rapi bener-bener ketek, kita bongkar pintu dulu. Pasti otomatis bongkar kaca. Banyak sih, costnya lebih banyak jauh. Potensi kita ngerusakin yang kita bongkar gede. Tapi kadang-kadang customer, gampang mas, dikit aja ya. Pakai aerosol mungkin. Iya, mungkin pakai pilok saja. Itu merek loh. Oke. Pakai aerosol. Ya. Jadi memang ada, kalau dari Mas Lugi 5 klasifikasi. Oke, kalau misalkan gua persempit deh, luar, dalaman pintu, sama restorasi. Untuk luar dan dalaman pintu, berapa lama estimasi waktunya? Kalau ngitung berapa lama mas, tergantung dulu mobilnya mobil apa. Terus tahun berapa mobil itu. Kalau menurut gue nih mas, mobil di bawah tahun 2000, udah hampir pasti masuk ke restor. Karena pasti dentnya banyak, penyoknya banyak, karatnya banyak. Kita nggak tahu itu mobil udah dicat sama siapa aja. Kemungkinan besar sih paling gampangnya kerok lah, minimal lah. Kerok ya. Kalau masuknya restorasi itu kita bongkar semua, telanjangin, benerin semua, atas bawah luar dalam, itu masuknya restor. Overhaul juga ya. Kalau overhaul boleh juga, bisa juga. Tapi nggak semua bengkel mau megang overhaul sih. Jadi mungkin di sub ke
bengkel luar. Oh berarti waktu tergantung lagi ya? Tergantung sih, nggak bisa kita pakem. Tapi kalau siram deh, let's say siram mungkin startingnya ya 2 minggu sampai 1,5 bulan, 2 tergantung. minggu sampai 1,5 bulan. Kalau sekarang kan gini mas, warna sulit-sulit kan. Ada warnanya Mazda yang Showred tuh, wah itu warna sulit. Terus warnanya Lexus yang Atomic Silver, Sonic Silver tuh warna-warna berat sih, warna kelas berat, warna susah. Namanya silver tapi ada atomic, Ah, ada sonic, wah ada pusing juga ya. Partikelnya sih bikin orang pusing. susah. Luar biasa loh sahabat Belkot. Gue dengernya juga pusing, ikut pusing gimana yang pelaku usaha aja ini seperti Mas Nugi ya. Luar biasa. Jadi kalau waktu tergantung, restoran juga tergantung budget juga. Pasti hitungan bulan sampai tahun kalau restoran. Kemungkinan besar pasti begitu. Boleh nggak sih kode-kode berapa juta gitu? Nggak mungkin ratusan Ya, ribu lah. pasti 2 digit sampai 3 digit lah. 2 sampai 3 digit. Pasti. Siapin Pasti duitnya tuh. sahabat Belkot. Kalau misalnya sahabat Belkot ingin masuk GP Auto 24. Oke. Apa lagi ya? Oh iya, Mas Nugi ini kan salah satu yang ikut andil nih. Feedbacknya dari masukannya tentang produk baru kita, bukan produk lama yang New Formula nih 2100. Testimoni jujur dong Mas. Kalau jujur impression gua awal sebelumnya New Formula 2001 tuh menurut gua lebih cocok buat panel kecil loh. Menurut gua lebih ideal buat itu. Kalau pada masa itu gua buat full body gua kurang pas. Tapi berhubung menurut gua Belkot mau nerima masukan dari painter, sekarang sih full body gua berani pakai. Full body berani pakai. Karena menurut gua udah sangat mirip dengan furnace Eropa, impor. Udah mirip banget. Udah mirip ya. Berarti oke lah, sekarang untuk yang kelasannya spray boot udah masuk bisa ya? Bisa. Dulu bisa kan ya bisa dulu kita banyak isu mungkin pakai di panel-panel kecil. Nggak gampang pakai buat semua orang mungkin Mas pada masa itu. Tapi menurut gue yang sekarang sih semua orang pasti bisa pakai. Dan bisa menghasilkan, kalau kita nggak nyebut nih mereknya apa. Mungkin misal gue bilang tuh merek A gitu. Orang percaya itu merek apa impor gitu kalau gue bilang. Padahal itu kita lokal. Salut sih gue dengan perubahan Belkot mau berubah yang di formula itu, salut. Nah untuk kata Mas Nugi bilang 2100 itu cocok, udah bisa full body dan udah sekelas Europe produk. Apa sih Mas perbedaannya tuh Mas? Dari sisi apanya nih? Yang paling utama sih dari sisi flow-nya Mas. Jadi flow-nya kalau yang formula awal itu flow-nya agak cepat. Jadi ketika gue mulai di sebelah sini, gue pindah ke sono, yang sini udah kering duluan. Kalau yang sekarang, itu gue mulai sini sono, yang sini nggak kering, tetap gloss. Itu menurut gue yang sanggup begitu tuh yang merek impor Mas. Lokal sih menurut gue belum ada yang bisa begitu. Makanya waktu pas gue trial yang lokasi kita coba, langsung gue bilang waktu itu ke Nana, gue berani pakai ini gue tuh. Berani ngejual nih kalau yang begini nih. Kemajuannya besar ya? Sangat jauh. Apalagi dengan thinner extra slow yang lu kemarin kasih. Itu juga salah satu produk kita sih Mas, karena feedback juga kita butuh thinner yang lebih slow lagi dan juga butuh formula yang lebih baru lagi. Oh sama ini Mas, 2100 yang sekarang kalau habis off the gun nih udah dicat, kita belum poles dipegang udah licin. Biasanya yang begitu tuh yang impor tuh licin dipegang. Itu menurut gua kalau udah dipegang licin berarti dia glossnya udah pasti bagus. Kalau misal gloss kurang bagus pasti agak keset ya. Oke. Jadi menurut gua sih itu perbedaan jauhnya flow-nya, terus kemudian licin after spray off the gun-nya, tingkat susutnya sedikit, udah cukup, udah bisa pakai. Oke deh Mas, gue pengen minta lu salah satu tips trik untuk memulai di dunia body repair refinish. Kira-kira apa yang dari lu tips yang mungkin bisa berguna buat sahabat Belkot yang mulai? Kalau menurut gua tipsnya mau buka bengkel tuh buat apa dulu? Mau buat hidup atau mau buat senang-senang aja? Menurut gua harus tahu arahnya dulu sih Mas, mau kemana? Karena itu ntar menentukan lo mau milihnya restorasian kah atau panelan kah. Kalau restorasian otomatis perputaran duitnya lebih lama kan. Betul. Jadi lu harus kuat modal juga sih menurut gua. Jadi kalau mau yang lebih cepat perputarannya ya panelan. Tapi memang segmentasinya lebih banyak ke menengah ke bawah. Jadi menurut gua penentuan segmentasi. Kalau perkara
technical cara spray atau perkara di lapangan, menurut gue sih jam terbang naik pasti dia naik di situ. Yang penting mau baca aja, mau ikro aja. Oh, gitu. Kalau misalnya udah belaga kayak orang budek aja nggak mau dengerin omongan orang sih susah. Pasti susah. Kita aja kan masih sering debat. Di belakang ini kita sering debat juga. Kita masih sering debat. Oke, sahabat Belkot, tadi tips yang sangat bermanfaat dari Mas Nugi, JP Auto 24. Mas Nugi, thank you banget. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Jangan Sama-sama lupa sehat juga. komen, subscribe, like video ini. Tetap di channel Belkot Pen. Sampai ketemu di video Belkot Pen selanjutnya. Dadah.